semuanya, selamat datang di channel Has ID dengan gue Aldis. Jadi untuk video Has News kali ini gue mau bawain 4 berita. Berita yang pertama ada dari Apple yang kabarnya lagi ngerjain project under display Face ID dan Touch ID sekaligus untuk produk-produk iPhone ke depan. Berita ini diperkuat sama industri analis Ross Young di akun Twitternya. Dia ngeklaim bahwa Apple terpaksa menunda rencana project under display Face ID-nya setidaknya selama 1 tahunan. Ini berarti bahwa under display Face ID udah bisa memulai debutnya di jajaran iPhone sekitar tahun 2025. Nah, masih menurut Ross Young, penundaan ini karena adanya masalah sensor yang memengaruhi proses pembuatan dari Apple. Nah, pada saat yang sama, Apple juga lagi ngerjain project buat ngembaliin Touch ID ke jajaran iPhone mereka. Tapi berbeda dengan fitur Touch ID di iPhone 5s ya, yang pertama kali ada. Tujuan Apple kali ini adalah menambahkan Touch ID di bawah layar iPhone atau under display. Rumor terakhir mengabarkan bahwa Apple menggunakan sistem baru yang menggabungkan komponen seperti inframerah gelombang pendek dan sistem optik di bawah layar. Kalau kayak gini, menurut gua ini bisa jadi fitur lain ya selain Touch ID semata. Tapi bisa dimanfaatin buat sistem seperti saturasi oksigen dan denyut nadi kayak ada di smartwatch. Nah, itu tadi ya berita yang pertama. Sekarang berita yang kedua masih dari Apple, tapi sekarang kita bahas rumor chip A17 Bionic dengan 3 nanometernya. Nah, rumor terbaru sedikit itu ada bocoran ya kalau A17 nantinya bakal punya kemampuan sampai 43% lebih cepat daripada A16 Bionic dalam pengujian multicore-nya. Tapi angka ini sebenarnya nggak masuk akal sih. Kenapa nggak masuk akal? Jadi versi prototype A17 Bionic itu mencapai 3.986 di single core dan 8.841 pada multicore. Dengan angka segitu, itu udah menyamai kemampuan MacBook. Dengan hasil segitu memang sangat mewakili ya untuk Apple yang memang pengen bikin SoC terkuat dan terkencang. Tapi ini nggak wajar untuk sekelas SoC smartphone untuk sampai saat ini. Nah, terus untuk update terbaru dari MacStack di Twitter, hasil A17 Bionic kemungkinan itu palsu. Ya, kemungkinan memang rumor ini palsu ya, sejalan sama gua yang mikir masa sih hasilnya bisa sampai segini setelah gua lihat hasil tes A17 Bionic yang udah kesebar. Berita ketiga ada dari Nvidia dengan RTX 4070-nya. Ingat ya, 4070 aja, bukan yang Ti. Nah, jadi menurut Hongsing 2020 di Twitter, dia bilang bahwa RTX 4070 bakal launching di tanggal 13 April. Kalian nggak sabar? Sama, gue juga. Pasalnya antara 4070 biasa sama 4070 Ti, mereka sama-sama based on AD104 GPU yang pakai arsitektur ada Leo Fence dan production prosesnya di 4 nanometer. Oke, kita tunggu aja ya di 13 April besok. Sekarang berita yang keempat masuk ke dunia fotografi. Berita keempat ada dari Sirui yang memperkenalkan produk baru mereka. Yang mereka klaim ini adalah LED RGB pertama di dunia yang bisa ditekuk. Lighting ini dinamai LED RGB Sirui Dragon Series B25R. Nah, lighting ini bisa ditekuk itu karena dia konsepnya tuh LED RGB kotak kecil gitu, terus bisa digabungin jadi satu. Nah, jadi sistemnya itu quick release gitulah. Karena konsepnya kayak gini, lighting ini bisa ditekuk-tekuk. Nah, terus buat spesifikasinya, yang pertama dari color temperature itu punya rentang dari 2700 Kelvin sampai 8500 Kelvin. Terus buat satu kotak LED RGB-nya ini, Sirui klaim tingkat kecerahannya bisa sampai 2000 lux waktu dipakai di ketinggian 1,5 kaki atau sekitar 45 cm. Terus di B25R ini, Sirui kasih 16 efek pencahayaan yang bisa kita atur lewat konsol controller di bagian belakang lampu, atau bisa juga kita atur lewat aplikasinya yang nantinya bisa terhubung lewat koneksi Bluetooth. Terus buat baterai, lighting ini pakai baterai jenis NP-F970. Lalu buat harganya gimana nih? Jadi untuk B25R ini dihargai dengan 399 US dollar untuk bundle 2 lampu, atau 199 US dollar untuk per satu unitnya. Nah, itu dia ya untuk 4 berita Has News minggu ini. Kalian juga bisa baca-baca fullnya beritanya di kolom deskripsi di bawah. Gua udah kasih linknya. So, jika kalian suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Jika kalian nggak suka, klik tombol dislike-nya aja, nggak apa-apa. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Thank you udah nonton. Bye-bye.